Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai analisis teknikal saham dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Anita Sari Siregar, NIM 2040-2054. Perkenalkan, saya Nanda Fitriani Rahab, NIM 2040-2049. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan. Setelah kita mengetahui apa itu analisis teknikal, kita juga harus mengetahui apa saja ruang lingkup dalam analisis teknikal saham. Ruang lingkup analisis teknikal hanya memperlihatkan sifat dan pola pergerakan harga, bandingkan dengan analisis fundamental yang mencakup ilmu akunting, ekonomi mikro, makro, bidang sosial politik, cuaca, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip dasar analisis teknikal. Prinsip dasar analisis teknikal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah market action discount everything, yang artinya harga sebenarnya yang ada di pasar merupakan refleksi langsung dari kejadian terkini. Selain itu, untuk pengambilan keputusan trading dapat didasarkan pada pergerakan harga pasar itu sendiri. Yang kedua adalah price move in trend. Artinya, pergerakan harga pasar tidak bergerak secara acak, melainkan berlangsung dalam suatu pola tertentu yang akan terus bergerak sampai berhenti atau berbalik arah. Yang ketiga ialah history repeats itself, yang artinya sebuah pasar selalu bergerak dalam sebuah siklus dan mengikuti pola-pola tertentu. Adanya pola berulang dimanfaatkan untuk memperkirakan arah pergerakan harga selanjutnya dengan berdasarkan observasi mengenai harga pasar di masa lalu. Materi yang akan kita bahas selanjutnya, apa saja hal dasar analisis teknikal saham. Yang pertama, chart atau grafik dan volume. Grafik atau chart harga ini mewakili data-data historis perdagangan instrumen trading. Adapun volume perdagangan ini mengidentifikasi tingkat likuiditas saham tersebut diperjualbelikan oleh pelaku pasar. Kedua, support dan resistance. Support adalah titik terendah harga saham pada suatu masa. Jika harga saham sudah memasuki titik tersebut, maka ada kemungkinan besar harga tersebut akan memantul ke atas dan kembali naik. Tetapi hal ini juga bisa membuat semakin turun menembus garis support sampai menemukan titik support baru. Sedangkan resistance kebalikan dari support. Jika mencapai titik resistance, maka saham umumnya akan terkoreksi ke bawah. Namun hal ini juga bisa terjadi ketika harga terus naik, maka saham tersebut akan mengalami breakout hingga menemukan titik resistance selanjutnya. Selanjutnya adalah indikator teknikal saham. Yang pertama ialah on balance volume atau biasa disingkat dengan OBV, atau dikenal juga dengan teknikal saham yang menggabungkan harga dan volume suatu saham. Singkatnya, indikator ini digunakan untuk memberi informasi pergerakan harga saham. Yang kedua ialah accumulation atau distribution line, digunakan untuk menentukan aliran yang masuk dan keluar dari sekuritas. Ketiga, Average Directional Index atau ADX. ADX ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan momentum tren. Dalam hal ini, analisis ADX menggunakan garis atau angka 20 dan 40.
Apabila garis di bawah 20, maka kekuatan tren sedang menurun. Begitupun sebaliknya, ketika garis berada di atas 40, maka kekuatan tren sedang meningkat. Dan yang terakhir ada ruang indikator, digunakan untuk menunjukkan kekuatan tren dan kekuatan titik masuk. Ruang indikator juga bisa mengidentifikasikan tren baru yang akan dimulai. Cara analisis teknikal saham. Setelah kita pelajari materi sebelumnya, jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara menganalisis teknikal saham dengan baik. Yang akan kita lakukan pertama yaitu mengamati tren saham yang terjadi pada chart atau grafik saham. Yang kedua, menentukan posisi support dan resistance pada grafik untuk mengetahui sinyal jual beli dan saham. 3. Menggunakan indikator moving average untuk mengenai tren saham yang sedang naik dan turun, seperti grafik yang di samping. Keempat, menggunakan indikator oscillator ketika mengamati bahwa tren saham pada grafik memiliki kemungkinan terjadi perubahan tren. Kelima, menentukan batas harga minimum atau spot loss untuk mengurangi terjadinya kerugian dalam trading saham. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.